Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi lah, teman-teman lama ini sudah saya ndak upload video karena kena ppkm juga videonya. Kue, tapi saya akan tetap lanjut ya. Saya akan tetap lanjut memberikan eh, tutorialnya untuk servis reel pancing segala merek ya. Mudah-mudahan doakan semoga 1.000 materi akan segera tercapai. Saya butuh support, saya butuh doa agar semakin bermanfaat untuk semuanya. Oke. Nah, kali ini saya dapat paket. Kita akan unboxing. Ya, kita akan unboxing. Eh, ini belum udah buka. Katanya udah bongkaran sih. Realnya udah bongkaran. Coba kita lihat aja ya. Unboxing. Wow. Bungkusnya. bungkusnya ada apakah ini dalamnya? Realnya real apakah? Oke, kita lepas aja. Ada surat cinta. Ada surat cinta ternyata. Ada surat cinta nih. Tolong ya Mas dibenerin. Ini rel kesayangan saya. Terima kasih. Ya, tanda tangan. Surat cinta. Kok tebel? Ada sesuatu di dalamnya. Apaan ya? Belum kerja sudah dibayar. Aduh hai. Hah? Belum kerja udah dibayar? Oke lah. Padahal aku nggak tahu ini apa nanti penyakitnya. Ya sudah, saya terima. Akan saya laksanakan amanahnya. Oke, kita lanjut bongkarnya. Apa sih? Oke, kita buka. Langsung kita acak-acak aja ya. Kita acak-acak aja. Oh. Kita acak-acak. Kayak Abu Garcia ini kalau nggak salah. Bentar. Kalau nggak salah ini Abu Garcia ini. Nah, iya kayaknya ini dari rotornya juga modelnya nih. Ini spoolnya. Tuh kan, bener. Abu Garcia Revo MGX 1000S. Nah, ini bodinya. Ini entah maksudnya kenapa. Oke lah, kita akan selidiki ada apa. Kita akan bongkar habis. Ya, kita akan bongkar habis. Tapi sebelumnya akan saya cek dulu kelengkapan dari spare partnya ya. Roller, oke. Ini ball arm. Yap, ini ring washer ada di dalam. Bearing ada 2. Ini untuk rotor. Ini untuk apa? Bagian ini ya. Terus ini baut rotornya. Bukan. Ini untuk di atasnya ini ya. Di atasnya ini. Nah, baut rotornya kemana? Ini baut rotor. Ini untuk ball arm samping 1, 2 pas. Ini untuk clutch dari ball armnya. Nah, itu betul. Pairnya masih ada di sana. Ini Z-nya juga masih ada di dalam ya. Kita pakai TX. Iya. TX 8 ya untuk membuka ini. Ingat-ingat. Ini kita akan buka. Nah, ini pair yang ini, terus ini untuk clutch sampingnya. Ya, kita akan lepaskan dulu ini, baru kita ambil bagian dalamnya ini ya. Nah, ini kan pairnya yang samping. Terus ini
clutch untuk ini. Oke, ini udah ada. Ini dulu penasaran ada apakah gerangan. Yap, ini kita pakai kuncinya. Kuncinya macam-macam guys. Kuncinya macam-macam di sini. Ini ada kunci L juga. Nah, ini closingnya dia dari samping, dia bautnya dari dalam. Revo MGX ya brother ya. Nah, ini baut di atas kita sendirikan. Terus kita buka bagian sini. Ini jenis reel ini terhitung agak ribet ya brother ya. Jadi nggak sama kayak reel yang lain. Ini termasuk agak ribet kalau reel ini. Jadi seakan harus ekstra hati-hati kalau dalam pembongkarannya. Diingat-ingat tempat-tempatnya, jangan sampai ada kesalahan. Oke, kita buka ini ya, kita tutup samping, kita lepaskan dulu. Ini harus dilepas juga brother, karena sistemnya nanti dia nggak bisa dilepas drive gearnya kalau penutup ini nggak bisa dibuka dulu ya. Jadi harus dibuka dulu ketika baut ini lengket ya. 1 2 3 ya, kita akan lepas. Tuh kan bearingnya dia bisa diambil dari sini nanti ya, diperhatikan ya. Ini juga kita buka lagi sebelah sini. Yap, juga kita akan buka semuanya. 1 2 3 baut. Yap. Nah, nih dia terbuka lagi kan. Oke, nah setelah ini penutup rata. Iya, kuat sekali. Nah, kurang dikit. Oke. Iya, oke. Sip. Kencang banget saudara-saudara baut-bautnya. Nih kita nggak mereview kelebihan dan kekurangan ya. Oke. Nah, ini hanya dokumentasi penanganan pasien serta cara servis reel seri ini. Jadi bukan untuk mereview kekurangan dan kelebihannya. Kalau semuanya bagus, reel itu nggak ada yang jelek ya. Ini tuh kita ambil dulu pegasnya. Ini kita amankan dulu supaya apa, dia tidak terbang ya. Jadi ini kita amankan dulu. Nah, ini ya pegasnya, ini kita amankan agar tidak terbang. Baru kita ambil bagian, nah nih. Oke, lanjut kita buka bagian ini. Enteng banget ini. Ada apa ini? Langsung kebuka dia. Ini buat bodi utama ya. Nih, buat bodi utama langsung kita tarik. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, oke, ini udah nggak ada apa-apanya nih, sebelah sini udah nggak ada apa-apanya ini. Nah, udah nggak ada apa-apanya sebelah sini. Oke, kita langsung apa namanya? Ini kita tarik aja dari sini bisa. Ini juga. Nah, ini untuk slider kan. Nah, ini
bisa langsung ambil. Nah, slider sama shaft ya, kita bisa langsung ambil. Nah, gimana cara ngebuka gimana cara ngelepas drive gearnya ini ya, gimana cara ngelepas drive gearnya ya. Nah, kita lepas, tutup ini ya. Ya, memang agak ribet ya untuk seri ini. Saya bilang agak ribet, memang agak ribet, nggak seperti merek-merek lain, tapi yo kita tetap harus buka semuanya gitu loh. Jadi jangan sampai tidak dibuka. Ini masalahnya, kita ambil, mau kita buka baut yang sini dia ngikut ya. Ini kita harus ambil dulu ini ya. Nah, ini baut untuk slider ini. Nah, ini loh baru. Nah, ini ya, ini dia ada ini lah. Ada asnya ini sama ya, ini di dalamnya ada basing juga ini nih, plastik. Nah, oke. Ini juga, ini untuk OSC yang bawah ya. Nah, baru kita bisa keluarkan drive gearnya. Ribet kan, ribet. Nah, ini bearingnya kita lepas dulu ya, nggak ada ring di sini. Oke, kita ambil ringnya di sini. Ini ada ring di sini ya, 1 2 oh 3 nih, ada 3 nih ya. Ini untuk ring drive gear ya, jangan sampai salah, ini untuk ring atas ya. Udah habis. Nah, bagian bawah sini tidak ada ring ya, tidak ada ring. Jadi untuk semua reel itu di bawah, bagian bawah sini tidak ada ring. Oke, lanjut. Nah, ini bagian one way. Nah, ini one way nya lumayan bagus, masih bagus. Ini juga masih bagus, bearing juga masih bagus. Oke. Nah, kita cek lagi apakah ada part di sana. Ternyata sudah tidak ada dan habis. Nah, dadah. Kita lanjut membersihkan semua komponennya ya. Setelah itu baru kita rakit lagi. Oke, lanjut. Ngecek, kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Oke, untuk urutannya dari yang paling atas. Ya, pertama ini dulu, yang warna hitam ini ya, yang melingkar. Masukkan ke tempatnya. Kemudian carbon tag yang di bawahnya. Oke, kemudian yang tengah ini. Kemudian yang tengah ini yang bahannya teflon. Kita berikan oleskan sedikit-sedikit aja, nggak sebanyak-banyak. Masukkan, ini posisikan ke tengah. Nah, setelah diposisikan ke tengah, bisa kita lanjutkan. Nah, yang lingkaran yang terakhir ini kita putar sampai lubang yang di bagian dalam spool itu kelihatan. Nah, itu berfungsi sebagai dudukan untuk penutupnya ini. Kita cek, diputar.
Nah ini sudah kelihatan lubangnya. Oh belum. Sip. Nah ini setelah 4 lubang udah kelihatan semua, kita taruh dulu. Berikan grease, dudukkan untuk klikernya. Nah melingkar ini ya, jadi diratakan supaya dudukan untuk klikernya tidak gampang aus. Dia masukkan klikernya ke dalam sini, dalam posisi terbalik seperti ini ya. Nah seperti itu. Nah, setelah dimasukkan, ya pelan-pelan ini kita balik, langsung kita masukkan ke dalam ini ya. Masukkan sesuai dengan lubangnya. Pelan-pelan mau diposisikan, diputar dikit. Nah itu kita pasangkan dulu ya, line holdernya kita masukkan dulu. Untuk pasangan ini kita masukkan ini sesuai dengan lubang ini di sini. Masukkan seperti itu nanti ya. Kita masukkan dari sini, posisikan sesuai arahnya. Ini arah lancipnya ke bawah. Oke, masukkan seperti ini ya posisinya. Kemudian kawat penguncinya dimasukkan. Setelah itu pasangkan kawat pen penguncinya. Untuk posisi kawat pennya ini ada di dalam ini ya. Oke, setelah spool dirakit, ini bagian atasnya jangan lupa tutup lagi. Kita kunci. Yap, satunya dipasang. Oke, setelah di bagian spool juga sudah, kita lanjutkan ke bagian rotornya. Untuk rotor kita berikan grease di bagian dudukan untuk per bell arm dulu. Nah untuk memberikan grease gak usah banyak-banyak. Kemudian jalur untuk L nya. Nah sebelum per dan L yang dipasang, ini kita pasangkan dulu pendorong untuk L nya nanti. Untuk posisi dari pendorongnya kita cek dulu posisinya. Ini per ada di bawah seperti ini ya. Jadi udah dari per nanti seperti ini bawahnya posisinya. Masukkan seperti itu, dorong sambil ditahan dengan jari jempol di sini ya. Nah ini dorong sampai posisinya mentok di bagian bodi bawahnya. Setelah itu baru ini bisa kita masukkan. Nah, oleskan lagi di bagian atasnya. Setelah itu per bisa dimasukkan. Setelah per masuk, langsung ditutup. Yap. Nah dilepas ya tahannya, langsung dikunci. Kemudian per kita dorong masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam lubangnya, perhatikan untuk posisi dari ini
dia atas dan bawah beda. Untuk yang bawah kecil ini ya, yang atas besar, jadi ada bagian yang kecil. Nah ini ujung kecil sama ujung besar. Nah untuk ujung kecil itu di bawah. Ini jangan lupa kita naikkan lagi, dorong lagi ke bawah. Nah, posisikan ke atas seperti ini, dan kita masukkan clutch kecilnya. Lanjut kita pasangkan clutch, dorong sambil ditahan, kunci. Oke, setelah itu dicek pirnya. Oke, untuk pir berfungsi dengan normal. Lanjut ke bagian samping, yaitu dudukan untuk bail wire AC. Grease diratakan, langsung kita pasangkan. Cek lagi, kemudian pasangkan bail wire AC. Cek dulu posisi dari bail wire AC-nya ini apakah sudah lurus atau belum, dengan cara melihat bagian lubang bautnya dari atas seperti ini. Nah kalau misalnya ini sudah lurus, oke aman. Langsung aja kita mulai lanjut ke perakitan dari roller. Pertama, untuk bagian roller kita berikan grease dulu di bagian bawah dari bearing roller dulu. Kemudian bearing dimasukkan, lalu ring tengah, kemudian rollernya, lalu bearing lagi yang atas. Nah, setelah bearing masuk, penutupnya kita pasangkan. Bisa dikunci. Ya, untuk putaran roller aman, kemudian pair masih bagus. Lanjut ke perakitan dari knob handle dulu. Sebelum dipasangkan bearingnya, kita berikan grease dulu dudukan untuk bearing yang bawah. Untuk yang alas tengah nggak usah kita berikan grease, jadi yang bagian utamanya aja bearingnya. Ya, setelah itu tutup lagi dengan grease. Lanjut kita pasangkan knob bagian atas, dipasangkan dulu bearing. Setelah itu di grease di bagian atas. Sip. Mau dipasangkan. Ya. Setelah knob terpasang, tutup. Lanjut, setelah bagian handle terpasang, kita langsung masuk ke mesin. Untuk perakitan mesin, kita mulai dulu grease di bagian drive gearnya. Untuk perigresan di bagian drive gear ini jangan sampai kebanyakan, ini karena real ultralight, jadi putarannya harus sangat-sangat halus, sangat enteng ya. Nah, pergeserannya kita tipis-tipiskan aja, yang penting merata.
Kemudian kita pasangkan dulu ke bodi, pasangkan gearnya seperti ini ya. Oke, masukkan dari yang tengah ini, itu tengah itu, kemudian dorong ke atas, tahan. Bearing yang drive gear bawah kita masukkan, nanti kita balik pasang bearing yang drive gear atas. Pertama, sebelum bearing dipasang, ring untuk drive gearnya dimasukkan dulu. Kemudian bearing, oke. Setelah bearing udah masuk ya, kemudian bearing drive gear bawah. Yap, setelah kedua bearing terpasang, oke, untuk putaran ini nggak berat, bagus, aman. Bisa kita lanjutkan ke pemasangan tutup yang atas dulu. Setelah bearing atas terpasang, ini tutup, yang bawah jangan tutup dulu, kita tahan seperti ini. Berikan grease, dudukan untuk gear oscillation tengah. Lalu kemudian kita grease di bagian gear oscillation tengahnya. Setelah diberikan grease, langsung kita pasangkan dulu gear oscillation yang tengah. Masukkan, posisikan ke giginya sambil diputar sedikit-sedikit sampai dia posisinya nempel di bawah bodi. Oke, setelah gear terpasang, lanjut kita pasangkan gear oscillation yang utama. Kita berikan grease dulu ya sebelum kita pasangkan. Setelah diberi grease, kita taruh dulu dudukannya, kita berikan grease dulu di bagian bawahnya, diratakan. Nah, itu kita masukkan bearingnya dulu di bagian gear oscillationnya, masukkan seperti ini, balik, dan bisa dipasangkan ring yang bawah dulu ya. Ring udah masuk, lalu bisa kita pasangkan ke tempatnya. Nah, untuk pemasangan dari bautnya ini perlu membutuhkan dua obeng ya, yang satu obeng min, yang satu plus. Coba kita pasangkan yang plus dulu sambil ditahan di bagian atasnya. Oke, setelah di bagian gear oscillation terpasang, kita putar ke belakang, dudukan untuk slidernya, as untuk slidernya ya. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan grease dulu di bagian slider. Setelah diberikan grease di bagian slidernya, taruh dulu, tutup bagian bawah. Pertama kita pasangkan penutup untuk baut dari gear oscillation-nya, kemudian penutup utamanya dipasangkan.
Ya, setelah itu bisa dipasangkan slider. Hati-hati, ini jangan sampai terkena grease ya. Sebenarnya kalau kena bisa dibersihkan lagi. Ya, masukkan seperti ini. Pelan-pelan, karena posisinya sangat sempit, kita harus hati-hati dalam memasangnya. Yap, setelah terpasangkan asnya, kita berikan grease di bagian pinion gearnya. Yap, setelah pinion gear diberi grease, bisa kita lanjutkan ke pemasangan bearing untuk pinion gear. Pertama bearing yang paling bawah, kemudian as untuk one way, kemudian one way nya, setelah itu pasangkan dulu. Ini sambil kita tahan, masukkan, posisikan sesuai dengan dudukannya. Ini agak ke kanan dikit. Oke, ya, masukkan. Kemudian dudukan untuk bearing yang atas, dan terakhir bearing untuk pinion yang atas. Lanjut, pair untuk one way, masukkan ke dudukannya. Setelah masuk, ini jangan tutup dulu, ini kita pasangkan dulu pengunci yang bawah, nanti as untuk slider. Nah, untuk yang putih ini silver di atas posisinya, masukkan ke lubangnya dalam. Ya, setelah itu untuk yang hitam ini di bawah. Ya, setelah itu, setelah di bagian sudah dipasang, as sudah dipasang, kemudian gear-gear dan masuk semua. Setelah itu kita pasangkan dulu pair ke bagian dudukannya ini, posisi menghadap ke atas. Kita lihat, masukkan ini. Nah, ini setelah dicangkutkan seperti ini, kita masukkan ke posisinya. Masukkan sesuai dudukan dari tempatnya. Setelah itu bisa diposisikan dulu agak keluar seperti ini terlalu masuk, kita dorong keluar dulu. Nah, seperti itu. Baru masukkan clutch on off nya. Setelah clutch on off terpasang, ini jangan kita pasangkan dulu pairnya, ini harus kita kunci supaya dalam masang pair nanti biar lebih mudah. Nah, setelah itu kita kunci ini dulu. Nah, untuk penguncian nanti kan kuncinya di bodi, makanya kita harus pasangkan dulu bodinya. Tahan seperti ini, kita pasangkan dulu bodinya. Nah, untuk buat pengunci bodi kita pasangkan dulu yang paling besar, yang di bawah sini, yang payung ya, kepalanya. Ya, setelah yang bawah terkunci, kita pasangkan baut yang atas. Nah, ada dua jenis, yang uliran kasar sama ulir halus. Nah, untuk yang ulir halus itu ada di atas sendiri.
menggunakan baut bintang ya, jangan menggunakan yang L. Kemudian untuk yang plus itu ada di bawah. Hati-hati di bagian bawah bautnya, ini ada ring, yaitu ringnya tipis itu. Masukkan ke bautnya dulu, baru bisa kita masukkan dan dikunci. Baru bisa kita pasangkan pirnya. Setelah pir sudah masuk, kita cek dulu on off-nya. Oke, semua sudah normal. Kemudian bisa kita pasangkan penutup untuk pinion gearnya. Cek dulu posisinya, dan jangan lupa di bagian atas penutupnya kita tutupi dengan grease supaya melindungi dan mencegah air tidak gampang masuk ke dalam pinion gearnya beserta bearingnya. Ya, setelah pinion gear terkunci, pasangkan ring yang paling tebal ini di bagian atas. Setelah itu kita pasangkan rotornya. Untuk pasang rotor, hati-hati, ini harus pas ya posisinya supaya pinion gear tidak terdorong masuk ke dalam lagi. Yap, setelah terpasang ini, tarik sedikit pinion gearnya ke atas. Kemudian pasangkan bushing di bagian dalam dari pinion gearnya. Masukkan dulu. Setelah masuk bisa dikunci. Setelah dikunci, kita cek dulu posisi dari murnya ini, arahnya ke, oh ini bisa di tengah, bisa ke kanan atau ke kiri ya. Yang penting ini posisinya pas dengan lubang dari baut penahan. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti posisinya. Langsung dipasangkan baut penahannya. Terus kita pasangkan handle. Lihat, penutup samping dipasangkan. Dudukkan spool. Dari yang paling bawah, yang besi. Ya, setelah ring besi dipasangkan, kemudian kita pasangkan bearing sekaligus seal ini. Posisi sealnya ada di bawah. Mandarin di seal yang atas yang kecil, posisinya di dalam dari bearingnya, di tengah. Kemudian ring teflon. Setelah terpasang ring teflonnya, langsung kita pasangkan spool ya. Oke, setelah itu kita cek dragnya terlebih dahulu. Ya, masih belum. Oke, ya, sip. Untuk drag masih bagus. Cek lagi fungsional yang lain seperti per,
kemudian clutch on off. Oke, knob ini harus putarannya lancar. Semisal kalau ada jeda di bagian depan belakang, ini seharusnya rapat ya, jangan sampai ada jeda di bagian depan belakang seperti ini sama naik turun. Oke, ini dia pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Abu Garcia Revo MGX 1000S. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.